Anak ini ternyata bukanlah manusia biasa dan kehadirannya bisa membahayakan banyak orang. Malam itu ayah Brandon melihat Brandon yang berdiri memandangi ayam-ayam mereka yang membuat ayam-ayam itu ketakutan. Tapi ketika dipanggil, Brandon seperti robot dan berbalik pergi. Sepertinya terjadi sesuatu di kandang ayam itu. Ayah Brandon terbangun kemudian memeriksa kandang ayam. Ia memutuskan memanggil istrinya dan betapa mengerikannya melihat ayam-ayam itu sudah tidak bernyawa. Ayahnya yakin ini adalah perbuatan Brandon, namun sang istri tidak mempercayai perkataan suaminya yang menuduh anak mereka sendiri. Setelah kejadian Brandon yang datang ke rumah teman perempuannya, anak ini mulai merasa tidak nyaman bertemu dengan Brandon. Benar saja, ketika mereka bermain dorong-dorongan, anak itu menghindar ketika Brandon ke arahnya dan membuat Brandon terjatuh. Pak guru menyuruh anak ini membantu Brandon untuk berdiri. Tapi awalnya anak ini enggan karena menganggap Brandon anak aneh. Tapi pada akhirnya ia terpaksa mengulurkan tangannya dan karena Brandon begitu marah, ia kemudian mematahkan tangan anak perempuan itu. Orang tua kedua anak itu dipanggil dan ibu anak perempuan itu merasa tidak terima dan seharusnya Brandon dipenjara karena perbuatannya. Ketika mereka pergi, Brandon menatap sinis kepada ibu tersebut. Kini orang tua Brandon mulai takut karena Brandon bukanlah anak biasa, apalagi ia lahir dari sebuah meteor yang jatuh. Malam itu Brandon terbangun dari tidurnya dan menuju ke lumbung membuka pintu rahasia di sana. Sebuah cahaya merah menguar dan Brandon tiba-tiba kesurupan mengucapkan hal-hal aneh. Ibu Brandon datang ke sana dan melihat Brandon sudah melayang. Tiba-tiba ketika cahaya merah itu redup, Brandon terjatuh dan besi itu melukai Brandon sampai berdarah. Ibu Brandon mencoba mendekat kepada Brandon dan menjelaskan kepada Brandon bahwa ia sebenarnya bukan diadopsi, melainkan ia lahir dari sebuah meteor yang jatuh di depan rumah mereka. Brandon kemudian mengamuk dan merusak barang-barang di rumah mereka ketika ayahnya terbangun melihatnya. Ibu Brandon berkata kepada suaminya bahwa Brandon sudah tahu asal-usulnya. Lagi-lagi ketika Brandon mengucapkan mantra, mata Brandon berubah menjadi merah. Teman perempuan Brandon sedang bermain laptop ketika tiba-tiba laptopnya mati sendiri. Ketika ia menutupnya, ia begitu kaget melihat Brandon ada di sana. Brandon meminta anak itu untuk tidak berteriak karena ia hanya ingin memberikan bunga. Anak itu berkata bahwa Brandon tidak boleh menemuinya karena ibunya melarangnya. Brandon pun menjelaskan bahwa ia akan membereskan hal tersebut. Ibu perempuan itu adalah seorang pelayan di kafe dan ketika ia berberes, ia merasakan ada seseorang di kafenya. Ia melihat di dinding ada sebuah simbol yang sebelumnya dibuat Brandon ketika di sekolah. Tiba-tiba saja lampu di kafe itu pecah dan kacanya masuk ke dalam mata wanita ini. Kini sebelah mata wanita itu berdarah, namun ia belum menemukan siapa yang menjahilinya. Karena takut, wanita ini kemudian berlari masuk ke ruang persediaan untuk bersembunyi, namun ternyata sosok itu bisa membolongi pintu besi itu. Dengan mudahnya sosok itu membukanya dan akhirnya pintu pun terbuka. Tiba-tiba saja sosok bertopeng muncul di sana dan kemudian ia dengan cepat menyerang ibu ini. Polisi datang ke TKP untuk memeriksa. Pak polisi itu melihat sesuatu di jendela dan mencoba menghembuskan nafas. Muncullah di sana simbol BB tersebut. Saksikan di part selanjutnya.